Arum. Oke. Oke, jadi pembahasan terakhir kita hari ini adalah masalah analisis dimensi ya. Analisis dimensi. Sebenarnya analisis dimensi ini apa ya istilahnya? How can we say analisis dimensi? Sebenarnya analisis dimensi kayaknya saya nggak tahu apakah di waktu sekolah menengah dibahas apa enggak. Cuman seingat saya pernah dibahas, maybe cuman nggak terlalu mendetail gitu. Nah, untuk analisis dimensi dimulai dari, bentar, kayaknya kemarin saya udah share terkait ini ya, analisis dimensi, sistem FLT, MLT kayak gitu. Wait, saya coba cari dulu ya. Oke, I got it. I will share screen again. Oke, mungkin bisa open juga kemarin yang sistem MLT, FLT yang udah pernah saya share sama yang handout-nya dari Manchester itu. Itu yang akan saya diskusikan hari ini maksudnya, pembahasannya. Nah ini, jadi di sistem MLT sama FLT kurang lebih bahasanya seperti ini. Jadi kita kalau sistem MLT berarti satuan seluruh variabel itu dijadiin sistem M, L sama T. Di mana L itu adalah sistem satuan panjang, itu kan biasanya kan meter kan. Jadi yang apa-apa yang satuannya meter itu dijadikan L. Kemudian ada mass atau massa itu pakai M, sama time, waktu. Nah, bedanya sama FLT adalah dia di sini variabel-variabel ini diubah menjadi satuan yang bentuknya itu F, L, sama T. Bedanya seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Untuk force, itu kan sama kayak weight ya, sama kayak berat. Dia satuannya kan F. Beda kalau misalnya di sistem MLT, dia adalah MLT pangkat minus 2, kayak gitu. Kemudian kalau di M, misalnya M ini kan cuma M aja kan. Nah, kalau di sistem FLT, dia adalah FL pangkat minus 1 pangkat dikali T pangkat minus 2, kayak gitu. Jadi bedanya seperti itu. Oke, maybe kita coba cek contohnya aja deh kayaknya. Sistem MLT, FLT. Sistem MLT, FLT. Misalnya saya kasih contoh apa ya, biar gampang. Oh, ini aja yang gampang dulu aja, yang kalian familiar maksudnya. Oke. Sistem MLT sama sistem FLT. Sebenarnya nggak terlalu susah sih, cuman ya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman kalau misalnya nggak hati-hati biasanya terpleset salah gitu. Kita pakai sistem MLT dulu aja, MLT. Sistem MLT. Misalnya kita nyari nih gaya atau F itu kan massa kali percepatan kan. Nah, kalau misalnya kita belum hafal, kita bisa cek ke tabel yang tadi itu yang udah saya share itu. Massa kan M ya, berarti kan langsung M. Kalau percepatan kan velocity
satuannya kan M per second kuadrat. Berarti kan M per T kuadrat. Di sini kan M T pangkat minus 2. Oh sorry, M itu panjang, L. Nanti biasanya ketukar di sini. Ini kan meter per second kuadrat, di mana meter adalah panjang, L T kuadrat. Berarti ini adalah L. Berarti sehingga untuk gaya di sini adalah M T pangkat minus 2. Kayak gitu. Kalau tekanan P itu kan sama dengan F per A ya. Dimana F-nya kan ini, MLT pangkat minus 2. A, luas itu kan berarti panjang kali panjang kan. Berarti kan L kuadrat. Berarti hasilnya adalah ML minus 1 T minus 2. Kemudian berat jenis. Misalnya berat jenis. Berat jenis kan gamma ya, gamma. Itu kan biasanya berat per volume, W per V. W per V. Dimana W ini kan sama kayak force. Berarti kan MLT minus 2. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kan itu panjang kali panjang kali panjang. Berarti L pangkat 3. Ya kayak meter pangkat kuadrat, pangkat kubik gitulah. Sehingga di sini ML minus 2 T minus 2. Oke, jadi sistem MLT itu kurang lebih seperti itu. Kita coba bandingin sama sistem FLT ya. Sistem FLT. Nah, sistem FLT ini kalau misalnya nggak kebiasa, kita pakai tabel langsung aja biar nggak salah pangkat-pangkatnya kayak gitu. Jadi misalnya ada gaya tadi sama kan F, itu kan massa dikalikan percepatan. Ya kan, massa dikalikan percepatan. Dimana untuk F itu, untuk sistem FLT kan emang sama dengan F kan, sama dengan F. Nah, kita nyari yang M. Massanya ini berapa? Sama kayak ini tadi kan, ini sistem MLT kan M-nya kan tetap, M tetap, L tetap, T tetap gitu kan. Untuk FLT berarti F-nya tetap, L tetap, T-nya tetap. Berarti di sini kita nyari satuan massa itu apa? Berarti massa sama dengan F per A kayak gini kan. F-nya tetap F. A-nya kita cek di tabel yang FLT. Apa tadi? Percepatan kali ini. LT pangkat minus 2 sama antara MLT dan FLT sama. LT minus 2. Sehingga untuk massa adalah F L minus 1 T pangkat 2. Nah, kayak gini. F L pangkat minus 1 T pangkat minus 2 kayak gini. Sehingga ketika di sistem MLT M-nya tetap, di sistem FLT dia berubah. Sama ketika di sistem FLT F-nya dia tetap, tapi kalau di sistem MLT dia berubah, MLT pangkat minus 2 dari sini kayak gitu. Nah, kurang lebih cuman itu aja sebenarnya cara untuk membuat kenapa ini LT pangkat minus 1, kenapa dia M, kenapa dia ML pangkat 2, T pangkat minus 2. Kalau dibuktikan step-stepnya seperti itu. Satu lagi tekanan, misalnya tekanan kan P sama dengan F per A. Karena ini sistem FLT kan F-nya tetap. Luas kayak juga sama ya, luas FLT itu L kuadrat. Sehingga karena FL pangkat minus 2. Kita cek tekanan. Nah ini FL pangkat minus 2. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Sistem MLT, sistem FLT. Samaan dimensi. Oke, mungkin bisa cek di handout yang Manchester University itu ada beberapa tabel ya yang terkait ini. Itu ada namanya dimensi apa ya, kayak kategori dimensi gitu loh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kategori dimensi ya. Yang pertama dimensi geometri, yang kedua dimensi kinematics, yang ketiga dimensi dynamics, yang keempat fluid properties atau properti dari fluida kayak gitu.
Jadi yang geometri itu lebih ke area, lebih ke luas, volume, inersia kayak gitu. Kalau kinematics dia lebih velocity, acceleration, angle velocity, debit, massa. Dynamics dia lebih ke force, moment, energi, power, tekanan. Fluid properties, sifat zat cair ya, ada massa jenis, viskositas kinematik, tegangan permukaan yang kemarin kita udah pernah bahas di awal-awal dulu. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu hafal, cuman perlu tahu kategorinya yang mana kayak gitu. Karena ini akan berkaitan nanti sama analisis dimensi setelah ini di metode Rayleigh sama Buckingham. Oke. Mungkin langsung ke case contohnya aja kali ya. Rayleigh sama Buckingham. Yang nggak terlalu banyak mana ya, Rayleigh, Buckingham. Oke, gini aja. Jadi sebenarnya konsepnya Rayleigh sama Buckingham itu sama sebenarnya. Rayleigh sama Buckingham itu nanti sama. Cuma nanti yang membedakan dia pakai yang MLT sama FLT. Nah, yang Buckingham dia biasanya pakai sistem yang MLT biasanya ya. Yang Rayleigh yang FLT. Apa kebalik ya itu? Oke, mungkin ntar saya cek lagi terkait Rayleigh sama Buckingham. Nah, untuk contoh case-nya ada juga di handout kalian. Harusnya ada ya di sini, yang di Manchester itu. Kita coba pakai contoh itu aja. Saya pikir tuh apa ya istilahnya, urutannya tuh udah runtut kayak gitu. Nanti tinggal kalian kalau misalnya ada case terkait analisis dimensi, bisa disesuaikan cara analisisnya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Ada suatu non-dimensional form terkait gradient tekanan pada suatu pipa horizontal. Nah, kita diminta untuk melakukan analisis dimensi. Jadi sebenarnya kita diminta untuk melakukan analisis dimensi. Oke, yang pertama kita mengidentifikasi relevant variables. Variabel-variabel yang ada di situ apa aja. Jadi ada pressure gradient dP/dx, ada massa jenis, ada volume atau kecepatannya ini, kecepatan, ada diameter, ada K, ini faktor panjang juga, ada viskositas. Nah, biasanya untuk relevant variable ini sebenarnya diketahui, tinggal kalian identifikasi aja sebenarnya. Diketahui. Nah, kemudian kita write down the dimensions. Jadi kita pakai sistemnya MLT ya. Kita pakai sistem MLT. dP/dx. Ini kan untuk P force per area, kan MLT pangkat minus 2 dikali L pangkat minus 2, dx-nya kan length, itu L, hasilnya adalah ML pangkat minus 2, T pangkat minus 2. Massa jenis, jadi kalau misalnya mau nyari yang langsung aja, kita cek tabel yang MLT ini, massa jenis dan teman-temannya. Kita punya massa jenis adalah ML pangkat minus 3, kecepatan LT pangkat minus 1, D-nya satuan panjang L, K-nya panjang L, viskositas ML pangkat minus 1, T pangkat minus 1. Oke, yang ketiga adalah kita cek berapa jumlah variabelnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan, berarti ada 6. Itu N. Kemudian kita nyari M. Berapa M? Nah, M-nya itu adalah independent dimensions. Karena kita pakai sistem MLT, berarti dia ada 3. Ini kan ada M, ada L, ada T kan. Berarti ada 3 variabel utama yang independen. Berarti M-nya sama dengan 3. Sehingga number of non-dimensional groups, atau P kita sebutnya, itu adalah N minus M. 6 minus 3 sama dengan 3. Ada 3. Berarti nanti ada P1, P2, P3.
Nah, kemudian kita memilih tiga variabel ya, yang dimensionally independent scaling variables. Jadi kita dari sini, dari variabel-variabel ini ya, dp per dx, massa jenis, v, dk, sama mu, kita nyari tiga variabel yang mewakili kategorinya masing-masing yang ada di tabel ini, kategori geometri, kinematics, dynamics, atau fluid properties. Pilih 4 di antara 3 ini yang ada yang diketahui. Jadi yang geometri dipilih yang D, kinematik dipilih yang V, dynamic dipilih yang ρ. Sehingga nanti setelah ini sebenarnya sebelum kita masuk ke step 5 biar nggak bingung ya, P1, P2, P3 sama dengan kayak gini. Nah, kita bisa pakai ini D, V, ρ, D, V, ρ, D, V, ρ, kayak gini kan. Ini kan yang tetap, yang apa istilahnya, variabelnya tetap. Kemudian yang sisanya kita masukin ke masing-masing. Sisanya kan ada ini, dp per dx, dp per dx. Kemudian ada k, ada mu. Ini adalah analisis dimensi yang akan kita cari di step selanjutnya, step kelima. Oke, yang step kelima kita masuk ke P1 dulu. Kan ini P1 kan, d, v, ρ, dp per dx. Nah, kemudian yang dikasih pangkat itu di sini adalah yang d, v, ρ-nya, yang tetap ini. Yang ini A, B, C, ini A, B, C, ini A, B, C, kayak gini. Oke, jadi untuk parameter yang P1 ini kan non-dimensional ya. Nilainya kan sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan pangkat 0, L-nya sama dengan pangkat 0, T-nya sama dengan pangkat 0. Kemudian kita nyari dp per dx. dp per dx kan tadi udah dielaborasi, ini kan satuannya. Ini adalah dp per dx, kemudian D adalah L dipangkatkan A, V adalah LT pangkat minus 1 dipangkat B, ρ adalah ML pangkat minus 3 di pangkat C. Udah tinggal tambah-tambahan aja sebenarnya. Jadi analisis dimensi cuma penjumlahan doang sebenarnya sih. Nggak terlalu rumit ya. Jadi kita kelompokkan. Di sini kan ada M, L, T, dan seterusnya. Kita kelompokin. Yang M, itu kan ada M ini. M1 plus C. Yang L ada minus 2, tambah A, tambah B, tambah minus 3C. Yang T ada minus 2, minus B. Kayak gini. Kemudian kita sejajarkan pangkat-pangkatnya. Ini yang untuk M, 0 sama dengan 1 plus C. Sehingga kita punya C sama dengan minus 1. T sama dengan 0 di sini. Minus 2 minus B. Sehingga B sama dengan minus 2. L, 0, kemudian minus 2 plus A plus B minus 3C. Sehingga untuk A-nya sama dengan 1. Sehingga jawabannya untuk P1 sama dengan dp per dx. Kita masukin pangkatnya semua. D pangkat A 1, V pangkat B minus 2, ρ pangkat C minus 1. Berarti kan dp per dx D per ρ V kuadrat, gini kan. Ini P1. Nah, kayak gini bentuknya. Kemudian P2. Nah, P2 ini kan kenapa ini langsung gini ya, langsung K per D di sini karena K sama D itu panjangnya sama, dimensinya sama, L per L gini. Jadi sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kalian nggak melakukan atau nggak langsung, kalian bisa pakai step-step seperti ini. Nanti kurang lebih jawabannya adalah seperti ini, K per D. Karena ini by inspection kayak gitu. Karena dimensinya sama, L per L. Yang ketiga adalah D, V, ρ sama mu. D, V, ρ sama mu, kita ini yang dipangkatin A, B, C sama
Mu kita punya satuannya ini ML pangkat minus 1 T pangkat minus 1, D-nya L pangkat A, V-nya LT minus 1 kali pangkat B, Rho-nya ML pangkat minus 3 pangkat C, udah ditambah-tambahin aja. M-nya 1 plus C, L-nya minus 1 plus A plus B minus 3C, T-nya minus 1 minus B, udah kayak di ruas kiri sekarang disamain. M-nya kan di sini 0, 1 plus C, C-nya sama dengan minus 1, L-nya sama dengan 0, minus 1 minus B, T-nya ya, T-nya sama dengan 0, minus 1 minus B, B sama dengan minus 1, untuk L-nya adalah minus 1 plus A plus B minus 3C, minus 1, sehingga P3 sama dengan mu D-nya A-nya minus 1, V-nya adalah minus 1 lagi, Rho-nya minus 1, berarti P3 sama dengan mu D Vero. Kayak gitu. Nah, untuk relationship-nya ya seperti ini biasanya. P1 sama dengan F P2 per P3. Udah dimasukin aja yang tadi P1 kan ini. Kayak gini, F K per D mu Rho VD. Kayak gitu. Jadi step-step untuk analisis dimensi kurang lebih seperti itu. Any questions maybe? Analisis dimensi. Jadi sebenarnya step-step utamanya itu yang pertama kalian identifikasi variabelnya ini, baru kalian write down the dimensions. Untuk selanjutnya saya pikir nggak masalah, karena cuman kayak tambah-tambahan gitu doang sebenarnya. Untuk dapat hubungan antara P1, P2, P3 ini. Okay, any questions maybe? Oke, satu contoh lagi misalnya. Satu contoh aja ya. Sebelum jam 3, sebelum asar. Satu contoh satu. Contoh lain misalnya, contoh lain. Jadi misalnya diketahui daya pompa itu adalah D ya, kita sebut sebagai D, itu tergantung pada debit aliran atau kita sebut Q, berat jenis
Oke, kita lanjut ya, mungkin sebentar sampai ini selesai. Jadi ketahui daya pompa debitnya Q bergantung pada debit aliran, berat jenis, sama tinggi pompa, tinggi pemompaan atau H. Nah, kita selesaikan dengan metode Buckingham. Jadi yang soal kemarin itu yang saya share itu bisa diselesaikan sama metode Buckingham aja ya. Sebenarnya pakai relay bisa, cuman maybe kita diskusikan next week terkait relay. Jadi untuk Buckingham seperti ini. Nah, kita punya daya pompa di sini ya. Nah, untuk Buckingham ini kita bisa pakai sistemnya MLT atau FLT, bebas sebenarnya. Nah, saya coba di sini pakai sistem FLT. Tadi kan kita pakainya sistem MLT ya. Saya coba sistem FLT. Jadi kita udah identifikasikan step satunya. Step 2-nya adalah kita mention seluruh dimensinya. Untuk daya pompa kan untuk sistem FLT, FLT-1, Q adalah L3T-1, berat jenis FL-3, tinggi energi adalah L. Berarti kan di sini ada dihitung ya, dihitung stepnya ini. Kan ada N-nya ada jumlah variabel. N-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. M-nya ada 3. FLT. Sehingga jumlah P-nya nanti adalah N minus M, 4 minus 3 sama dengan 1. Berarti nanti ada P1. Jadi cuman ada P1 nanti. Ini kan P-nya sampai 3 kan. Dikarenakan tadi jumlahnya ada 3 minusnya. Oke, karena minus 1 langsung aja berarti P1 sama dengan, jadi ini dimasukin semua kan berarti. Q, H, gamma, D. Kayak gini. Oke, karena tadi kita ini ya harus dikelompokkan terlebih dahulu ya, yang geometrik, kinematik, sama dinamik. Nah, ini ada yang sama antara tinggi energi kalau nggak salah. Jadi kita pakai yang 3 kategori itu adalah di bidang pompa, daya pompa, debit, sama berat jenis. Yang ini kita nggak pakai. Jadi kita yang ada pangkatnya adalah Q pangkat A, kemudian H pangkat B, gamma pangkat C kayak gitu. Atau misalnya gini aja, gamma pangkat B, H pangkat C. Oke, jadi karena ini sistem FLT berarti F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0, Q L3T-1 pangkat A, berat jenisnya FL pangkat minus 3, B hanya adalah L pangkat C, D-nya adalah FLT-1. Kayak gini. Ya udah kita masukin aja. Untuk L-nya kan berarti ada 3A minus 3B plus C plus 1. T-nya ada minus A minus 1. F-nya ada B plus 1. Kayak gini. Ya udah. Untuk yang F 0 sama dengan B plus 1, sehingga B-nya sama dengan minus 1. Untuk yang T 0 sama dengan minus A minus 1. A sama dengan minus 1. Yang L 0 sama dengan 3B C1. 3A minus 3B plus C plus 1. Dimasukin angka A sama B-nya tadi, kita dapat C-nya sama dengan minus 1. Sehingga ketika kita masukin yang tadi, Q1 sama dengan Q A gamma B C D
I-nya adalah A-nya minus 1, gamanya minus 1, I-nya minus 1, D. Sehingga P1 sama dengan D Q H gamma. Oke, udah, ini persamaannya ini. Persamaan hubungan variabel antara biaya pompa, debit aliran, berlanjutnya sama tinggi pemompaan. Kayak gitu. Ini P1 dikarenakan kita cuma punya 4 variabel, variabel jumlahnya. Kemudian yang jumlah ini independent dimension kita punya 3, berarti 4 minus 3 sama dengan kita cuma punya 1 P. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti ada 6 variabel, 8, M-nya 3, berarti ada 5 P. P1, P2, P3, P4, sampai P5, kayak gitu. Oke, maybe any question so far terkait analisis dimensi? Kurang lebih seperti itu ya.